One, two, 1, 2, 3, 4. Asik. Nge, Mamahnya nggak ada. nih sebagai Bobo pengantar. mama. Biasa lagu ini dikumandangkan hari Minggu saat kita sekolah Minggu. Iya. Kita mengorbankan gak nonton Doraemon demi sekolah Minggu. Tapi bahagia dong. Ya gitu deh. Karena mau nggak mau harus merasa bahagia gitu Betul. ya. Karena hari Minggu. pas datang ke gereja kita langsung nyanyi lagu ini jadi Betul. sukacita. Nah, yo, Ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Tunjuk. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi ingat dulu kakak sekolah Minggu yang cantik ngajak lagu ini. Semangat banget. Pantesan nunjuk kau saudaraku. Nggak mau. Nggak mau jadi saudara. Tadi 2 kali saudara. Iya. Makanya Tuhan mengabulkan. Jadi saudara yang cantik. Ketemu lagi di Rumah Noni. Halo, rumahnya Noni dan Sony kali ini. Kembali kita menghadirkan seorang imam besar. Literally. Imam besar, bajunya iya, Ya. badannya juga iya, ya. Dan kebetulan juga ini adalah seorang pastor yang merupakan punya kategori pembimbang. Pembimbang rohani. Ya, kenapa saya mendatangkan kami mendatangkan Pastor Aloy lagi ke tempat ini sebagai pembimbang? Karena teman saya ini Sony minta dibimbing katanya, Ya. biar tidak bimbang. Sebenarnya kan sudah sering ya mengikuti rangkaian kegiatan misa. Tapi di beberapa misa itu saya sering melihat kanan kiri. Karena kan kalau pasti komuni saya skip dong. Mas ini mau misa apa mau nyebrang? Kena Mau deh. nyebrang. Oh, mau nyebrang. Udah jelas. Ya, mau nyebrang. Salah pilihan kata. Mau nyebrang untuk bisa misa tiap minggu gitu Ini ya. makna ganda ini. Makna Iya, ganda. ambigu nih. Iya. Kenapa Jadi- Son? Lihat kanan kiri ngapain? Jadi Lihat yang melihat- cantik. Oh bukan. Apa? Kalau sebelum nikah iya. Terus pas ngeliat kok, oh ternyata dari rangkaian misa ini Ya. ada umat yang A sama yang B. Oh kok ada yang gesturnya beda nih. Gitu. Ah. Jadi bahkan umat A sama B sama istri saya kan juga. Oh beda. Itu yang membuat tadi kita di awal nyanyiin lagu. Begitu semangat kita datang ke rumah Tuhan di hari Minggu, Betul. terutama ke gereja bertemu dengan saudara seiman. Nah sampai gereja, wah ini pasti kita satu rangkaian nih, kita akan Betul. kompak. Tapi kok beda kadang ada yang gini, ada yang gini, yang benar yang mana? Secara Non? kan kalau di gereja lu gitu ya, Ya. Kita angkat tangan semua, Ya. kanan semua, kiri semua gitu ya. Itu tidak terjadi di HKBP. Di HKBP duduk manis. Iya. Tapi di TV apa ada loh tuh? Apa tuh? Angkat tangan, kalian sudah dikepung. Salah dong, itu polisi. Teroris Pak. Ya ini makanya mungkin ini akan jadi bahasan yang cukup menarik juga. Ya. Kita bahas yang simpel-simpel aja tentang bagaimana liturgi Ya. pada gereja setiap misa hari Minggu ya. Yang memang kadang orang tuh punya implementasi tersendiri gitu Romo. Kalau kita lihat nih gereja Katolik ini kan satu aturan. Langsung dari Paus dari Vatikan nih aturannya gini semua seragam. Betul. Ini kalau kita ngelihat ada teman gue pernah cerita sih teman gue yang Muslim, dia main ke Iran, dia traveling ke sana dan dia menjalankan sholat. Ternyata ada gestur yang berbeda. Dia sendiri yang cerita, oh gue di Indonesia biasa gini, ternyata pas di luar negeri ada gestur yang berbeda. Nah
Tapi kalau kita nggak tahu nih, kita tidak membahas ke sana sih. Tapi artinya bahwa memungkinkan loh di daerah satu dengan yang lain, liturgi atau tata cara gestur beribadah mungkin bisa beda, walaupun seagama. Betul, dan kita Gitu. pengen cari tahu nih kalau kayak di Indonesia sendiri, Pastor ya. Menurut pandangan umum dulu aja dari seorang romo atau pastor yang biasa memimpin misa, apakah memang Bukan biasa memang memang kerjaannya ya? Imam Iya, besar. imam besar. bukan Imam kebetulan loh. Betul. Topiknya misa saya pakai kaos ini. Udah disetting ya? Emang bawanya kaos ini. Lah kan dia bilang bukan kebetulan, berarti dia udah Iya. dicocok-cocok Cocok gitu kan. logi nih. Nah, Sebetulnya memang bawanya yang ini. Kebetulan pas. pas. Nah, itu ada rumusan umum nggak sih, Pastor, dari A sampai Z-nya harus A, B, C, D, E dan lain sebagainya Atau gitu? tertulis saklek nggak? Misa Aturan? ada pedoman-pedomannya. Apa itu Mo? Misalnya. Di mana? Di dalam apa maksudnya? Pedoman Buku. perilaku. Pedoman perilaku. Perilaku Udah kayak pedoman P4. Tata cara gestur Ada. tubuh secara umum di misa itu ada. Nah, karena ini bukan kebetulan, saya sudah bawa ini. Kok bisa Punya. seperti ini? Kan bukan kebetulan, makanya dia udah siapin. Udah disiapin. Gitu, bukan kebetulan Iya, kan? Dia udah disetting disiapin, ini. udah disetting. Udah gitu. dihubungin Mbak Rosa kan bahas Ya ini udah. kan. Apa tuh mau? Apa Makanya tuh mau? saya siapkan. Ini buku TPE. TPE. Tata Perayaan Ekaristi. Ekaristi. Ini yang Oh. Ini yang mengeluarkan adalah Oh, ini nggak dikeluarin? Hah? Justru dimasukin. nggak ke sana Oh, sih. bukan. Ini yang menerbitkan Konferensi Wali Gereja Indonesia. KWI. KWI. Oke. Ya. Ini berdasarkan teks asli yang baca Latin. Oke. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Ini yang edisi terbaru tahun 2020. Oh, terbaru itu Ya. 2020. Jadi yang berbeda terjemahannya. Oke. Terjemahan yang beda. Nah, Oke. isinya ada Kalau apa ini- aja sih, Pastor? Isinya tulisan. Tentang apa Nggak salah. Hanya aku yang salah. Ku Isinya tak tulis. tahu. Sampai ada gambar satu Ya. berarti Romo salah. Yang tulisan hitam ini adalah yang dibacakan. Oke. Kalau yang merah itu sebetulnya rubrik ya. Rubrik. Apa yang harus dilakukan oleh imamnya? Oh. Imam Imam. dilakukan oleh Karena ini imamnya. buku imam. Oh, yang dipakai ini untuk bukan imam. panduan untuk umat, berarti. Bukan. Oh, Untuk oke. imam. Maka ia mengatupkan tangan. Berarti imamnya mengatupkan tangan. Kayak gitu. Oh, oke. Untuk umat Ya. ada yang Oh, ada lebih juga. kecil. Ya. Ada. Apa Nah. namanya? sama, Sama TPE. TPE. Tapi buku umat buku tuh bawahnya. umat. Buku umat. Emang di sini ada buku imam? Nggak ada. Ini yang lengkapnya, Mang. Oh, yang lengkap. Mang. Mang. Keluar lagi tuh mang. Tuh, buku imam. Oh, Buku iya, iya, imam. iya, 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 Jadi iya. saya imam. Imam besar. Nah, jadi pakai ini. Oke. Artinya bahwa ada aturan yang secara Ada tata formal, caranya. tata cara yang diatur secara formal Ya. untuk Ini sebuah resmi. liturgi ya. Nah, dipakai Oke, seluruh Indonesia. Ekaristi. Dan ini adalah urutan dari Berarti pertama ini teks lah, teks misa. teks Teks misa. misa. Dari Ah. pertama datang ke gereja sampai dengan pulang dari Coba gereja. kita runtut not ya. Oke, Kita lo- mulai dari bangun pagi nih. Betul, bangun pagi. Tapi ada juga Mandi. buku lain juga ada, namanya PUMR, Apa tuh? PUMR, Pedoman Umum. Pedoman Upah Minimum Regional. Ya, Nggak ke sana kita. emang PUMR. orientasinya beda ya. Iya, cuan. Pebisnis. PUMR itu apa? Bang? Pedoman Umum Oh, Misale Romanum. Nah, itu bahasa Latin kan? Arti Pedoman umumnya bukan dong. Itu bahasa Indonesia. kok digabung-gabung sih, Bang? Digabung-gabung. Karena Misale Romanum itu kan misa ritus Roma. Oh, Ritus Roma. Oke. Oke. Kita kan gereja Katolik Roma, Roma. ritus Hmm. Barat. Hah? Ya, ritus Roma, Barat. Gereja Katolik Roma. Oh, Ya. oke, Artinya oke. kita mengakui tata suci Paus Vatikan, Hmm, tapi hmm. kita ritus Barat. Kalau yang saya menodi ini, iya. Heeh. Ritus Di Barat. Indonesia maksudnya atau ya kebanyakan Indonesia. oh, Di Indonesia kebanyakan ritus Barat. Ritus Barat. Ada Kalau- juga kalau- kan gereja Katolik Roma ritus Timur ada lagi. Oh, ada lagi, Oh, beda ada lagi. lagi. Beda. Seru ya kalau dibahas nanti kapan-kapan ya. Ya. Ya, betul. Kalau ini saya tidak ahli. Jujur Jujur bisa. Jujur. Oh iya, Benar, saya benar. mengakui. Iya, daripada sesat kita semua Betul. nanti kan. Jadi meskipun ini ngomongin misa, Ya. hanya karena saya imam, betul kan? Hmm. Betul. Karena saya tidak belajar khusus tentang liturgi secara mendalam Tapi lebih jauh. memang ada mau pastor yang khusus mendalami tentang Ada. liturgi. Kalau di Bandung ya misalnya Pastor Harimanto, WC. Halo Pak Oh. mantan dekan saya. Saya hai lagi. Iya. Oke, ini tapi kalau Pastor Pastor Harimanto Riston yang sekarang di KWI, Oh. Sekretaris Eksekutif Komisi Mendalami Liturgi tentang KWI. liturgi. Itu studi lanjut di Roma. Mm-mm. Oke. Berarti ntar kalau Pastor Aloy ada salah-salah nih Pastor Harimanto sama Pastor Rizal nonton Udah nih. siap. Iya, tapi saya sudah lulus. Oh, udah. Sial. Nggak ada hubungannya. Biasa sudah ditandatangani. Aduh. Oke. Nah, kita berarti ngebahas tentang liturgi yang ini pasti semua umat mengalami Ya. setiap Ya. hari Minggu at least, setiap hari Minggu. Bahkan setiap hari ya, misa harian. Misa harian juga ada diatur di sini. Diatur ada. Oh iya, ini kan untuk Oh, misa harian mingguan dan dan- harian. Tapi Sama. beda sama Minggu. Harian sama Minggu. Beda.
tingkat Tata cara. tingkat kemeriahannya beda. Kalau Minggu itu kan hari raya. Oke. Kalau doa syukur lingkungan gitu-gitu? Doa syukur lingkungan. Doa syukur Misal lingkungan. gitu? Tergantung intensinya. Oh, Kalau Misalnya, intensinya apakah contoh pesta lingkungan, pesta nama lingkungan, Iya. nama pelindung lingkungan, atau atau hanya misa misalnya syukur. peringatan arwah. Iya. Itu kan beda. dan jenisnya. diatur juga. Ada. Semua lengkap. di lengkap sini. berarti ya. Berapaan lu? Berapa? Waktu itu sih Dijual di awas. Awas keluar harga. dibagikan dari keuskupan. Di belakang ini ada buku sampel tidak untuk diperjualbelikan, Pak. Untuk kalangan sendiri. Ini saya tulis tangan loh. Rajin banget. Enggak, tapi ini pertanyaan yang benar. Kalau umat pengen beli ada Bisa. yang jual? Ada. Ini memang untuk umat ini. Kalau mau untuk umat. Dijual di toko rohani terdekat berarti. Pasti ada. Kalau ada keluhan yang lainnya silakan hubungi dokter. Waduh, bukan ke sana dong. Oke, kita ngobrolin Ada dia tentang liturgi misa sehari-hari, terutama hari Minggu. Ya. Terutama hari Minggu, karena apa? Buat saya yang outsider sekali lagi, suka melihat pemandangan yang saya tidak terganggu sama sekali tidak, tapi jadi bertanya-tanya. Kok beda-beda gitu ya? Nah, gestur manakah yang kita nggak ngomong benar salah, tapi kita gestur mana yang seharusnya? Nah, ini yang membuat saya sebagai awam, Ya. oh berarti ada yang harus saya ini pelajari nih. Betul. Misalkan, walaupun saya memang tidak mengikuti semua rangkaian liturgi termasuk gestur, karena saya menjaga, oh saya bukan seorang Katolik nih, atau belum. Iya dong. Hey. Nah, Ya. ini doa nih, doa yang unik loh. Lihat. Doa ada. Bentar, itu kayak ngegolin Neymar. Maksudnya biar proyeknya gol ya, Romo ya, benar nggak? Gitu. Jangan macam-macam sama Romo Imam. Kan dia bilang saya imam. Berarti bukan Aloy. Imam. Berarti bukan Aloy. Minimal saya jadi punya gambaran mana yang seharusnya dan apakah ini diatur secara khusus, Ya. secara formal yang umat harus mengikuti. Gini deh, Son. Lu pertama kalau Ya. Bang Ines ke gereja Katolik ya. Begitu nyampe gereja lu ngapain? Parkir. Betul. Kalau bawa kendaraan sendiri. Kalau bawa kendaraan. kendaraan sendiri. Apakah parkir ada ritual? Ada. Ada dong, kalau nggak ntar ada yang begini, ada yang begini gitu kan. Iya, iya. Hah? Di Ada halaman. lagi. Kebayang ada. lagi. Kebayang Nggak. ada. Ada. Oke, pertama-tama yang pertama kali gua alamin pastinya saat masuk ini kalau disambut oleh panitia tidak ya, tapi saat masuk pertama ada air suci itu enggak sih? Iya. Ritual pertama Betul. yang saya sadari gitu ya. Ritual pertama adalah persiapan. Menggunakan pakaian yang pantas. Oh, dari rumah sudah ya? Loh iya dong. Nah, ukuran pantas ini subjektif sih, Mo. subjektif betul. Seberapa pantas kah? Lagu Ceylon Seven. Enggak. Sabar. Enggak, seberapa pantas sih maksudnya yang memang layak umat kenakan gitu. Ya, itu ke memang gereja. subjektif ya. Ya. Subjektif. Nah, mandi enggak? Ini juga penting. Kalau Betul. misalkan Romo mimpin misa paling pagi jam 5:30 udah on air. udah mulai misanya. Mandi tuh. Tahu mandi enggaknya dari mana? Itu pun diketok sama koster. Oh, bisa. Oh, bisa. Bisa. Alarmnya mati, harap maklum. No, mandi itu Mandi itu artinya kan menyucikan urusan tubuh. kebersihan, bukan. Kebersihan. Lebih ke kebersihan badan aja kan. Ya. Oke. Tidak ada kaitannya dengan Ritual. najis. Waduh, Bagus, iya. itu Tapi kalau nggak mandi juga asal udah bersih mah nggak apa-apa kan? Ya, jadi versi siapa bersihnya nih? bukan soal najis lalu nggak boleh misa. Itu kan persoalan nanti mengganggu sebelahnya. I see. Mengganggu ketertiban Iya, umat. Iya, polusi udara. Iya. Jadi persiapan diri nih mau. Nanti yang lainnya salam damai salaman ini pulang-pulang bawa daki. Daki. Emang sebelum salaman dia ngapain? selama homili dia ngapain cuy? Belum mandi. Berpakaian pun itu disarankan untuk yang pantas. Iya, karena kan kita mau melakukan liturgi, Akan bertemu Tuhan. Selamatan ya, berjumpa dengan Tuhan, makan tubuh Kristus. Iya. Jadi sepantas Dengan apa pantas. mau? Ya itu deh, pantas itu kan subjektif. Iya. Saya tidak akan membuat suatu kriteria yang mutlak Iya. pantas tuh apa. Celana pendek, Tanah pendek, ya tinggal tergantung ini Kelayakan. kenyamanan pribadi. kelayakan dan kepantasan. Oh. Anak kecil tanah pendek, It's okay. it's okay. Iya. Bahkan waktu putranya presiden Kaisang Mhm. menikah, Ya, ya. lah cucunya pakai singlet tuh. etes. Ya, namanya juga anak-anak. Iya. Nah, Betul kan? Jawabannya Iya, iya. begitu. Tapi Tapi kalau- kalau kalau romonya pakai celana pendek. Iya, lah kalau yang dewasanya yang berpakaian begitu kan jadi nggak Sepertinya pantas. kurang Ya. pantas. Makanya kan Iya. tingkat kepantasan tuh Iya. artinya memang agak sulit dibuat kriteria yang baku Atau ya. mungkin pandangan umum pun mungkin bisa berlaku. Misalkan semua orang bersepakat nih, mungkin tidak harus tertulis.
Tapi ini jadi kebiasaan bahwa ternyata celana pendek kayaknya kurang pas deh gitu. Ya, Tapi untuk dewasa ya. Dewasa. Gua kan kalau lagi main ke Bali nih gitu ya, ke gereja yang di Bali gitu, di Bule-bule. Kuta atau di mana, Oh iya. banyak yang pakai celana pendek. Ya, Karena tempat efek wisata. sultan. culture daerahnya juga Nah. beda. Ya saya tidak tahu, tapi mungkin bagi orang barat itu bahwa di mereka begitu pantas ya. Kita kan nggak bisa Nggak bawa celana lagi, mau basah gitu katanya. atau ya, misalkan. makanya iya. nggak tahu. Ini memang sekali lagi agak sulit mengukur kepantasan ini. Oke, Iya. tapi Kalau intinya pakaian. menyiapkan diri itu nggak cuma pakaian, tapi hati juga dong. Oh ya, makanya dia dengan jujur apakah saya dengan berpakaian begini itu buat saya ini sudah cukup pantas atau ini pembenaran? Nggak apa-apa lah, santai aja. Berarti pembenaran. Benar. Paling gampang sebenarnya ukurannya adalah t-shirt atau kemeja ya. Kalau itu saya sempat sih, jadi kalau saya pribadi Iya. sih minimal kan berkerah. Oke. Tapi juga jangan sampai legbong kasih kerah. Sebentar. Kalau juga. saya turtleneck tapi legbong, Itu lebih aneh lagi. mau kemana? Wah, itu lebih aneh lagi. Saya enggak lah, saya turtleneck, Iya. tangan panjang, tapi jaring-jaring. Atau saya v-neck tapi sampai udel. Nah ya, itu kan jadi agak sulit ya. Iya. Bisa tahu lah ketutup semua, Iya. tapi lalu kumal gitu kan juga. Iya. Gitu. Jadi Pantas batasnya ini- sepantasnya emang agak sulit mengukur. Oke, jadi ini balik lagi ke subjektivitas seseorang ya. Dan juga Iya. mungkin kearifan lokal yang berlaku di tempat setempat Iya, itu ya, yang disebut pantas tuh kira-kira kayak Seperti apa sih? apa? Oke, berarti Betul. kalau gitu culture juga pengaruh ya, berarti Tapi ya. tidak sedikit beberapa gereja yang sebelum misa dimulai memberikan himbauan. Betul. Baju yang disarankan seperti ini, Ya. pakailah yang berkerah Tertutup. gitu. Itu kan Bla, bla, lebih bla. ke etiket mungkin ya, Iya. pantas dan tidak pantas. Betul. Ya, jangan mengganggu fokus Iya. Romo. Iya. Jadi Jangan harus sampai nanti harusnya komuni tubuh Kristus, tubuhmu wah. Tubuh seksi. Wah, gawat ya. Iya. Iya benar-benar. Iya. Oke. Jadi Kepantasan diri dan sepantasnya. juga jangan sampai jadi batu sandungan untuk sesama Iya. umat lah. Alas kaki juga boleh ngaruh dong. Iya. Sandal sepatu. Ada Apakah- yang mengklaim sepatu gunung, sandal gunung mendekati sepatu, Tapi bukan sandal. tapi tertutup. Ada yang bilang bukan sandal, tapi ada yang bilang bukan sepatu juga. Nah Jadi ini gimana? kalau kita lalu membuat detail kan nanti selalu akan ada celah. Nah, Iya. kalau gini gimana, kalau gimana gitu. Jadi Kepantasan Maka itu silakan kepantasan. gunakan hati nurani masing-masing untuk menentukan apakah saya dalam keadaan pantas atau tidak Ya, sebetulnya. boleh Son pakai sandal gunung asal jangan dalam kondisi basah. Bau. Iya. Atau yang bahaya pakai sandal gunung dan kamu bawa gunung-gunungnya. Gitu. Kalau nggak Atau minimal sandalnya- tanah gunungnya di bawah bobolokot begitu ya. Sendalnya berbentuk gunung. Waduh. Gimana coba? Sandal bentuk gunung. Jalannya cungkeling cungkedang. Jengjot. Nah gitu kepantasan ya, Ya. mulai dari awal. Oh, perhiasan. Batin. Perhiasan. Sama. Ini mau beribadah atau mau Pameran seni. ya atau abis itu dia mau ke toko emas mau jual. Gadai. Ya, mau gadai. Oke, yang Ya, pantas juga memang nih ukurannya sulit ya. ya. Dan juga batin. Hmm. Nah, jangan sampai bisa terjadi nih sebuah keluarga mau misa niatnya bagus supaya tidak terlambat. Ya. Tapi berantem dulu di rumah. Cepet dong Ya mandinya. Allah. Jadi berantem kan sudah dalam keadaan nah, itu Ya, kan ya. kurang bagus juga ya. Ya. Makanya saya nggak pernah misa. Nggak. Solusinya tidak itu Bukan, sebenarnya. Menit bukan. keberapa tuh? Menit keberapa? Tandain. Bukan, karena ngerasa hati ini selalu kurang pantas gitu. Makanya nggak bisa. Nah, ini contoh ya. Apa tuh? Kadang-kadang ada umat yang berkata begini. Kenapa kamu kemarin nggak misa? Waduh, kemarin saya lagi Emosi. batin, Bad mood. lagi bad mood. Daripada percuma saya ikut misa tapi nggak Nggak fokus. fokus, percuma daripada mending saya nggak usah misa. Nah ini sebetulnya pandangan yang keliru. Kok bad moodnya tiap hari Minggu lagi? Jam 6 pagi lagi. Bad moodnya weekly. Weekly, betul. Periode. Iya, nah ini sebenarnya pandangan keliru karena Iya. kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan itu kan tidak tergantung kita lagi Mood atau senang atau tidak. Justru dalam seluruh kondisi hidup kita memuliakan Iya. Tuhan kan, Ya. syukur Oke. gitu. Tapi kan memang ada ayatnya juga, Pastor. Maksudnya kalau memang mau bertemu Tuhan, katanya damailah dulu dengan saudaramu. Iya. Apa Cocok logi nih, cocok logi. persembahan ya. Persembahan, betul. Nah ini kebiasaan motong ayat begini nih. Iya, makanya. Enggak, harusnya kan Sony ini bagiannya keluarin ayat gitu. Iya, malah digunting. Digunting makanya. Kalau engkau mempersembahkan kurban, lalu engkau teringat akan saudaramu itu kan ya, maka tinggalkanlah dulu, berdamailah dahulu dengan saudaramu itu, kan ada lanjutannya. Lalu kembali
Mempersembahkan kurban, jangan ditinggalin kurbannya. Jangan jadi persembahan juga. Maksud saya, ketika Anda misa, ya usahakanlah terlebih dahulu kalau ada persoalan selesaikan dulu. Jadi ketika saya mempersembahkan hidup, memang betul-betul mempersembahkan totalitas gitu. Jangan sama nggak ganjel gitu. Bukan, jangan sama polemiknya juga dipersembahkan sama Tuhan. Itu sebenarnya bisa, tapi maksud saya jangan sampai jadi alasan karena saya sedang berantem misalnya, terus lagi musuhan, lalu jadi nggak misa. Justru kebalik, persembahkanlah permusuhanmu itu kalau kasarnya kalau perlu gitu ya. Persembahkanlah keputusasaanmu, persembahkanlah ketidakmutanmu itu, bad moodmu itu dalam Ekaristi. Dan akui itu sama Tuhan gitu ya. Emmaus, 2 murid Emmaus. Itu kan mempersembahkan keputusasaannya. Kita dulu berharap dia jadi penyelamat, ternyata mati di salib. Itu kan yang mereka persembahkan. Komplain. Yesus menerangi pengalaman itu lewat sabda, lalu dilengkapi juga dengan kurban Ekaristi, roti. Setelah itu mereka nggak lanjut, kembali ke Yerusalem, diutus. Ini berarti bahkan persiapan sebelum misa pun juga harus udah penting ya, mulai dari visual, apa yang kita pakai, kita kenakan, dan juga hati kita juga harus sudah ada. Satu lagi yang paling penting, waktu. Tahu jam misanya. Lu udah siap semua ya, datang ke gereja udah khotbah. Kacau. Nanti majunya pelan-pelan ya. Rencana misa jam 10, pas datang kok kosong. Hari Senin. Kalau Senin jam 6 pagi biasanya misa harian ya. Bisa telat sehari. Hari sebelumnya ngapain dia? Jadi itu baru awal nih. Parah ini. Kita baru awal loh ya. Belum masuk ke liturginya loh ini. Ini sekian menit memang masih ngebahas niat ya. Masih ngebahas niat. Tapi bahwa kita mau merayakan Ekaristi memang dengan kesungguhan hati, tapi jangan menjadi alasan ketika hati saya tidak siap, lalu saya tidak misa. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Oke, katakanlah kita merasa sudah siap nih semua. Datanglah kita ke gereja. Jamnya on time. Masih dapat jangan on time, before time. Before time. Sebelum mulai. Oke, kita berarti supaya ada waktu untuk persiapan saat teduh, persiapan ngapnya. Maksudnya nggak usah haheho dari parkiran, cari tempat duduk, kan itu dulu penangan dulu, doa pribadi dulu, itu kan lebih bagus. Penting tuh. Bagus. Datang, mulailah kita ikut rangkaian misa. Mungkin pandemi ini ada bagian yang sempat hilang ya. Apa tuh? Yaitu mencelupkan jari ke air suci. Iya, sekarang pakai mesin. Tapi di tempat saya sudah pakai lagi. Pakai lagi. Tapi sifatnya masih fakultatif. Ya karena kan peralihan transisi ya. Artinya secara kita terlepas dari pandemi ini, itu satu rangkaian yang harus diikuti pertama ya. Iya, untuk para karena umat, kita maknanya kan umat masuk ke gedung gereja. Lalu dia dengan air suci itu mengingatkan kembali akan baptisan. Itu kan air suci. Baptisan dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baptisan yang saya terima, salah satu maknanya menggabungkan saya dengan gereja, komunitas, persekutuan. Lalu itu disimbolkan juga lewat air suci ini saya masuk gedung gereja. Walaupun aula juga kehitung ya. Gitu. Soalnya kan udah agak telat nih. Ke samping biasa aula nih. Itu aula. Terus gitu ada kelas-kelas kecil yang biasa buat bina iman anak. Itu juga dipakai biasanya. Kursi baso. Tenda. Cuman ya ini tawan parokinya mana ya? Ya elah. Tawan paroki. Saya nggak nyebut kopo loh. Jangan gitu. Dulu kan kita sama-sama stasi. Sama-sama stasi kan dari Paulus dulu kan. Cuman gini nih, kalau misalkan itu ya masalah air suci. Sekarang kan ada yang pakai mesin tuh kayak sanitizer. Ngok. Gue takut coy. Kenapa? Takut salah. Itu sanitizer apa air suci? Karena kadang nggak ditulisin. Kalau begitu gue begini terus gue tanda salib terus wangi kan lucu. Kan kental sanitizer biasa. Tapi kan ada yang encer pak, suka dicampur air. Nah kalau saya mah ini encer nih. Kembali. Tuh. Tulisin. Ya ketika karena pandemi sebetulnya ya. Karena praktis. Tapi kalau sudah nanti semakin baik, saya harap sih kembali ke semula. Di tempat saya sih sudah kembali. Celup ya. Oke. Kalau itu juga. Nah makanya jangan ini ya, misalnya bapak ibu anak celupin itu dioper. Itu yang mau saya tanyain. Biasa kadang suka lihat gitu karena daripada dia ngerongkong jauh, satu aja yang ngerongkong terus bagi-bagi toel. Iya. Karena ada yang bagi tugas, satu ngambil air suci, satu survei tempat mana yang kosong. Lalu itu gimana mau? Harusnya masing-masing satu. Ya, jangan sampai kehilangan maknanya. Jadi jangan sampai jatuh ke formalitas gitu. Oke. Udah yang penting kena air gitu. Enggak. Ada makna dimaknai lah.
saya mengingat akan baptisan saya, iman saya akan Allah Tritunggal gitu. Abisnya udah diburu-buru sama Tatip. Oh iya makanya. Sini Pak. Makanya before time. Sampai ngoper tangan. Ternyata lah suami orang. Udah gitu anaknya main lato-lato. Iya. Adek. Oke, bahkan tadi saat air suci ini melakukan tanda salib. Membuat tanda salib. Tanda salibnya sendiri, saya masih ada melihat sih, menemukan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Udah bagus. Ada yang melakukannya. Udah fasih. Dari SD udah gini-gini ya. Iya. Ada yang melakukannya. Kadang tanda salib ini kan kita tidak mau ngejudge apa yang dia lakukan ya, tapi kadang formalitas cepat gitu. Oh ya. Set. Ada yang satu jari ya. Ada yang satu jari. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang ke pusar. Oh iya, kamu betul ada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya. Nah, melakukan tanda salib yang seharusnya mau itu seperti apa? Apakah kita nggak ngomong salah benar sekali lagi yang seharusnya sih membuat tanda salib dengan penghayatan iman. Itu yang paling benar. Mengenai gestur. Gestur itu kan ungkapan ya. Ungkapan. Kita pun dalam hal-hal sehari-hari kan juga ada gestur-gestur tertentu. Iya. Ya, itu kan gestur kan? Betul. Ya kan? Tepuk tangan. Iya. Love you, gestur. Pasti ada makna di balik gestur itu. Nah, untuk mengungkapkan iman kita kan Bapa, Putra, Kudus. Nah, ini memang beda-beda. Tapi ada santo misalnya, setahu saya bisa salah ini saya nggak yakin. Misalnya Franciscus de Sales misalnya, ya itu juga mengungkapkan makna ini segala macam. Maka dia menunjukkan di dahi Bapa, lalu Putra di pusar, karena Putra itu kan dari rahim kelahiran Maria, lalu Roh Kudusnya itu dari kiri ke kanan. Dan Bapa, Putra, dan Roh Bapa, Kudus. Putra, Roh Kudus. Roh Kudus dua sisi ya. Ya, Roh Kudus gitu. Jadi amin. simbol bahwa Roh Kudus itu mengarahkan kita dari kiri simbol kejahatan, kanan simbol kebaikan. Tapi kan juga ini kan baik lagi ke kultur juga ya. Iya. Emang kiri kan nggak selalu jelek juga. Betul, makanya ayo nak makannya pakai tangan baik. Nah itu. Emang kirinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan sebagai sebuah makna. Ya, makna juga tidak terlepas dari kultur. Lalu Roh Kudus, amin. Ada yang begitu. Ada yang Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ada yang Bapa, Putra di dada, karena lalu dia menyimbolkan hati. Hati, Heart ya, sebenarnya jantung hatinya ya. Dada. Heart itu kan hearty. Jangan hearty bukan. Hearty. Pakai iya lagi ya. Iya, hearty. Teh keras ya. Hearty teh keras. Hearty. Penting. Saya udah nggak bisa ngomongnya umat sekalian ya, udah gimana mereka aja. Kayak tanda-tanda itu tadi ya, mana yang benar itu akan ada banyak argumentasi untuk memberi makna terhadap gestur tertentu, tapi juga akan banyak argumentasi untuk menyalahkan gestur itu. Oke. Contoh di dada, yang mengatakan di dada karena hati jantung gitu ya, heart. Tapi bagi orang lain mungkin akan kalau di dada itu nggak benar. Nggak bentuk salib tuh. Bentuknya salib Petrus nanti. Sepotong ya. Nggak salib Petrus, salib kebalik. Kebalik itu bukan salib Yesus gitu. Akan ada selalu yang mendukung membantah. Nah padahal ini sejauh saya tahu ya, maka punten Mama Harimanto kalau ini salah, jangan dicabut ijazah saya. Setahu saya memang saya belum pernah menemukan ada aturan resmi untuk secara baku mengatakan tanda salib tuh harus bagaimana. Yang berlaku secara umum ya. Yang saya tahu tadi bahwa pernah ada santo ini mengatakan memaknai tanda salib dengan gestur seperti ini, maknanya ini ada. Berarti yang digarisbawahi kegiatan memaknainya gitu ya. Tapi juga jangan sampai karena yang penting kan penghayatannya, yang penting kan maknanya. Tapi kalau gesturnya tidak mencerminkan itu kan juga nggak cocok. Misalnya contoh, tepuk tangan itu kan apresiasi. Tapi kalau ngenyek itu. Ngenyek kan jadinya. Artinya gestur pun juga jangan dibuat yang penting kan maknanya, yang penting enggak. Tapi kalau gesturnya tidak mencerminkan ya kita juga apaan nih? Apalagi tepuk tangannya sama orang sebelah barengan gini. Iya. Itu bertepuk sebelah tangan, Pak. Tepuk sebelah tangan. Tepuk sebelah tangan itu. Nah, maka kalau gestur ada yang bilang juga dulu kenapa di dada? Karena pas berlutut bikin salib pusat susah. Pas berlutut susah. Iya, kalangan di sini. Kursi. Jadi banyak pendapat soal ini. Gitu. Saya pribadi ya memilih untuk yang penting buatan tanda salib dengan gestur yang wajar. Yang wajar tapi penuh penghayatan iman bahwa inilah iman saya akan Allah Tritunggal. Maknanya agung tetap gitu ya. Jadi tidak ngasal juga. Apalagi kalau buru-buru kayak di tempat makan nih nunduk. Lihat kanan kiri, lu. Messi mau tambah begini ya kan? Messi. Neymar juga. Iya benar. Benar. Begitu boleh nggak? Kalau saya sih
memilih untuk bagi dua aja, bahwa dia membuat tanda salib cukup sampai sini. Ininya bukan bagian tanda salib, tambahan. Itu mah gimana dia sendiri aja. Apakah ya ini aku persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih sudah. Atau Messi misalnya golnya ini untuk nenek yang udah dipanggil Tuhan. Bisa jadi. Itu mah pribadi. Betul. Tapi bahwa kok tanda salib kayak gitu, loh itu bukan bagian dari tanda salib. Itu dua part digabungin. Atau mungkin kalau ternyata di Brazil atau di Argentina punya culture yang kita nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak bisa ngejudge gitu. Tanda salib umum cukuplah kita memaknai begini. Dan ini digunakan sepanjang misa berlangsung tanda salib ini. Setiap kali menemukan momen itu ya gunakan itu dengan sepenuh hati itu. Ya memang kalau di pedoman ya memang kita kan buat tanda salib pas sebelum misa itu tadi air suci. Lalu kalau sebelum misa doa pribadi, ya kan, biasanya kan diawali di akhir tanda salib. Saat mulai misanya kan pas pembuka. Ya. Dalam nama Bapa. Lalu bacaan Injil apa salib kecil gitu kan, dahi, mulut dan dada. Lalu berkat penutup. Berarti sebenarnya yang gede-gede 3 kali tuh. 5 kan masuk. Itu kan sebelum misa. Sebelum misa. Kalau pas misa sampai awal sampai akhir ya pembuka. Lalu 3 salib kecil Injil itu sama penutup. Berkat ya maksudnya ya. Berkat penutup. Lalu keluar gerejanya mesti bikin tanda salib lagi nggak sih, Mo? Apa tuh? Keluar gerejanya? Soalnya ada juga yang masih nyelup air suci. Kalau doa pribadi sih ya. Tapi kalau keluar gereja, udah nih keluar pintu gereja, masih ada yang nyelup juga tangan ke air suci. Pas pulang. Umat saya sih saya beri katekesi itu ya. Saya beri katekesi bahwa makna itu kan menginginkan kan baptisan. Jadi ketika keluar sebetulnya tidak perlu. Tapi kalau saya mengatakan boleh tidak perlu, bukan tidak boleh. Karena jangan sampai nanti lalu ada umat yang mau pulang gereja nyelupin tatipnya, bu balikin. Atau enggak pas sudah keluar, belum gitu. Padahal itu dia secara tidak perlu. Rangkaian misa mah tidak perlu. Oke. Kemudian pas pertama masuk itu sebelum masuk tempat duduk ada yang berlutut. Tanda salib sambil berlutut. Berlutut itu kan terutama jengke itu maksudnya kalau menghormati menghormati altar. Dan kalau misalnya di situ ada tabernakel, menghormati sakramen Maha Kudus yang di dalam tabernakel itu. Jadi berlutut satu rangkaian dengan tanda salib itu memang. Nah, itu juga kan ada yang berlutut bikin tanda salib, ada yang bikin tanda salib berlutut, itu mah saya nggak pernah pusing soal itulah. Silakan itu masing-masing aja ya. Tapi kalau misalkan yang di aula nih, Mo, kan tabernakelnya di dalam gereja, kita cuma terhubung dengan layar yang ada di big screen nih gitu ya, tayangan yang ada di big screen. Paling enak kalau perlu jengke juga nggak maksudnya? Misa pagi kan kadang kegabung sama sinar matahari jadi nggak terlalu jelas di layar. Iya. Kalau terang nih gitu. Kalau nggak lumensnya kekecilan. Mungkin sudah saatnya gereja beralih ke LED nih barangkali. Kalau itu kan saya memaknainya bahwa itu adalah cerminan apa yang terjadi di dalam, tapi saya tidak bisa melihat langsung karena keterbatasan penuh. Gitu. Makanya sudah saya menghormati dia yang saat ini saya tercermin dalam layar itu. Sudah. Ini nggak masalah. Menunjukkan gereja itu dinamis bahwa tidak melulu semuanya saklek seolah-olah. Ya itu dia. Tabernakel harus sesuatu yang dilihat langsung oleh mata, tapi ya kalau memang kita nggak kebagian di dalam, bagian di luar. Berarti harus bangun lebih pagi. Iya. Siang nggak apa-apa bangun kesiangan. Kalau misalnya sore. Bepi bisa benar. Tapi Pastor kalau itu kopi habis. Soalnya ini udah pengen nanya lagi yang lain gitu ya. Ketika memang kayak tadi datang ya tanda salib dan lain sebagainya atau berlutut kecil ya sebagai tanda kita menghargai sakramen Maha Kudus dan juga tabernakel. Nah, berikutnya kita kan nunggu pastornya masuk dong, ya. Itu biasa digunakan untuk doa pribadi yang tadi pastor bilang ya. Doa pribadi itu sebenarnya kalau gua suka kepo gitu. Kenapa? Nah, ini udah doa pribadi yang kepo memang ke orang sebelah maksudnya? Enggak, ya dia juga misalkan ada yang doa lama. Dia ngapain ya? Jangan-jangan ngaku dosa nih. Dan juga misalkan gue pribadi, aduh gue mau ngomong apa nih sama Tuhan. Tapi minimal lu mikirin doa pribadi. Soalnya ada juga yang ngecek handphone. Siapa tahu doanya di handphone. Gimana bisa jadi literasinya ditulis positive thinking. Sebenarnya doa pribadi atau buka handphone biar di silent. Bisa. Doa pribadi yang kita panjatkan ke Tuhan di awal-awal kedatangan kita ke gereja. Apakah kita curhat langsung nih atau doa permintaan atau doa lebih untuk mempersiapkan diri atau gimana sih, Romo? Sebenarnya ada aturan nggak? Tergantung bagaimana kita memaknai sosok dia yang kita sembah. Kayak kalau anaknya Nodi ketemu Nodi, mikir dulu nggak mau ngomong apa. Capek gue. Gimana? Kalau anakmu ketemu kamu nih, papahnya atau kamu ketemu anakmu, nah
mikir dulu nggak? Nanti kalau ketemu ngomong apa ya? Enggak. Langsung papi Owen mau ya pinjam apapun yang terjadi kondisi itu kan. Misalnya Pak tadi di sekolah gini-gini, gini. Papi Owen mau pinjam tab biasanya gitu. Apapun itu. Artinya kan sedemikian dekat sehingga pas ketemu saya nggak perlu membuat skenario kata-kata. Karena relasinya sudah terbangun. Nah maka doa pun begitu. Apapun isinya ya. Sebetulnya nggak perlu banyak skenario. Aduh ngomong apa ya ke Tuhan ya? Ya ceritakanlah hidupmu. Iya. Apa yang ingin kamu ceritakan? Tapi kan kadangnya, tapi kan ini masih doa awal, masa udah minta-minta gitu. Gitu loh. Iya, kalau kata malaikat mah ya tahu diri aja lah. Iya, Tuhan bilang begini. Baru juga datang lo ya, misa juga belum tentu konsen ya kan. Udah minta lagi. Kemarin aja belum ucapan syukur. Pas sudah Tuhan kami mohon mulai. Basi. Iya. Yang paling benar gini, Tuhan tahu kan isi hati gua. Oke, doa di awal persiapan sebelum bisa. Atau kalau hening saja juga bisa. Hening. Oh, iya. Oke, kemudian kita masuk ke setelah itu apa sih, Not? Ya pembukaan dari Romo nih, dari pastor di pembukaan misa. Ada gestur-gestur yang umat harus perhatikan tidak? Biasanya kan kalau umat pastor datang itu kan ada ditandai dengan lonceng bunyi nih, teng dari sakristi nih ya. Awal mulai berdiri. Nah, itu gestur berdiri dan duduk itu semua diatur di TPE. Ada. Nih. Ada di umat situ. Berdiri, umat duduk, berdiri. Oke. Ya, kita nggak usah ngebahas di dia yang kayak gimana, nggak usah, udah pada dewasa. Iya. Diri. Betul. Beli aja di toko rohani lah. Cuman gini mau yang mau saya tanya ini kan sekarang kalau nggak salah kalau berdoa itu kan berdiri. Nah, tapi Ritus tobat juga berdiri. Ritus tobat juga berdiri. Terus kalau misalkan doa-doa yang lain nih seperti kayak ya kita maju nih akhirnya Tuhan kasihanilah dan lain sebagainya. Kalau di yang TPE 2020 itu berdiri ya. Oke. Setelah itu Mazmur bacaan satu lalu duduk, Mazmur berdiri nih. Bacaan 2 duduk lagi. Enggak, Mazmur duduk. Bacaan 1, Mazmur tanggapan, duduk, bacaan 2, bacaan duduk, 2, Haleluya berdiri. Bacaan Injil berdiri. #Sony nyimak. Iya. Injil berdiri. Injil berdiri. Oke. Pada umumnya sih kalau sampai liturgi sabda, pada umumnya sama ya. Sama, betul. Yang mungkin agak berbeda itu nanti ketika misalnya pas litus persiapan persembahan, itu ada umat yang ikut kan imam akan berdoa. Kalau ada lagu, imam doa pribadi. Tidak lantang tapi dalam hati. Pantesan masih suka ada itu ada umat yang sudah begini. Oh, buset. Serius mau? Iya, ada beberapa. Enggak banyak tapi ada lah. Kita nggak ngomong salah benar dulu nih. Kita mau kebiasaan umat yang terjadi seperti ini. Saya juga ada. Padahal ini belum dikonsekrasi ya. Apa itu kan doa pribadi imam. Nah, yang sering jadi pertanyaan tuh waktu konsekrasi. Ya kan, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang serahkan bagimu. Diangkat ya sama pastor. Iya. Lalu kan umat ada yang begini. Iya, ada ada yang begini. Ada yang bikin tanda salib. Ada yang bikin tanda salib gitu. Nah, lalu juga umat ada yang lihat hostinya, ada yang nunduk. Ada yang nunduk. Karena bikinnya berdoa. Ada yang culang-culang doang gini. Itu MU-nya baru kalah sama. Kalau MU Pak, kalau MU. Ya kalau fans MU ya. Kalau fans Liverpool kan kemarin bengong ya. Kemarin juga bengong. Nah, bisa 3-0. Oh, ada di ini ya. Jadi saya mengacu kepada TPE Indonesia aja ya. Oke. Yang terus ini bahwa imam itu memperlihatkan hosti yang sudah dikonsekrasikan kepada umat, memperlihatkan. Itu kan ya. Artinya kan memang menunjukkan gitu. Nah, memang namanya juga diperlihatkan, berarti kan umat kan melihat, menyaksikan. Ya kan, melihat, memandang gitu kan. Ada yang merasa tidak layak jadi nunduk. Nah, ini persis ini. Jangan lupa bahwa ritus TPE ini itu kan juga banyak dipengaruhi oleh kultur barat. Ya, karena kita tadi ritus barat. Ritus gestur-gesturnya itu. Banyak kan misalnya menghormati berdiri itu kan ya. Nah, karena Roma ya, dari Roma sana. Nah, termasuk ini. Tapi coba bayangkan kalau misalnya saya orang Jawa nih ya, saya nggak bahas kultur lain. Di Jawa itu kulturnya adalah tidak pernah ada seorang yang merasa diri rendah berani menatap wajah orang yang posisinya lebih tinggi. Gitu. Majikan misalkan. Saya dulu pernah punya ART ya waktu kecil pernah. Saya panggil, "Bo," pasti datang Ian Doro ngelihat kaki saya. Enggak. Apa? Iya. Oh, gitu. Enggak. Walaupun posisi masih kecil. Saya masih kecil, tapi kan saya tuannya dia. Ini waktu tinggal di kerajaan kan? Iya. Pakai keris belakang. Ternyata cucunya sultan. Oh gitu. Jadi kalau memang culture Jawa. Secara culture. Maka nggak pernah berani tuh melihat
pangeran raja lewat terus ngeliatin nggak pernah, pasti cuma begini. Oh, apalagi nyamperin mobil Jokowi. Ada kan kemarin ada viral tuh. Nah, ketika iman Katolik masuk ke adat Jawa itu, kultur Jawa itu, lalu kita mengimani yang ditunjukkan adalah Dia yang Maha Kudus, tubuh Kristus. Kira-kira saya sebagai orang Jawa dan kultur seperti itu berani nggak memandang saya merasa begini? tidak layak memandang. Nggak akan berani. Oh. Gitu. Maka dengan kultur saya, ketika yang ditunjukkan adalah Dia yang Maha Kudus, saya pasti akan begini dong. Ya, berarti ini intermezzo dikit sama dengan sakramen Maha Kudus kalau lagi diarak nih. Ada yang lihat dengan begitu gitu. kagum, ada yang nggak berani lihat. Maka saya memilih untuk kalau umat saya begitu, tidak akan saya larang juga. Dipengaruhi oleh culture, pengalaman hidup dia. Betul, karena nilainya kan sebetulnya adalah saya adore ya, menyembah Dia yang sedang diperlihatkan kepada saya. Cara saya menyembah itu lalu kan kita tidak bisa memungkiri akan terpengaruh oleh kultur budaya. Jangan dipotong-potong ya umat sekalian nih tayangan ini ya, karena tadi kita udah menjelaskan bahwa kalau ini buku TPI ini mungkin diadopsi dari Eropa. Imam memperlihatkan, jelas ini bahasanya nih. Imam memperlihatkan. Berarti umat harus lihat kepada umat. Ya kan? Artinya respon umat adalah saat imam memperlihatkan, kita menyaksikan. Ya. Cuma tadi saya sih memberi catatan kaki ya. Catatan kaki. Jadi nih kaki saya lagi nyatet ini. Kaki saya lagi nyatet. Tatonya di kaki ada catatan. Kaki saya lagi nyatet. NB lah, NB. Gitu. Artinya ketika misalnya saya melihat umat, wah kok konsekrasi dia malah begini, salah kan di TPI kan. Malah dia tidak memandang hosti yang diperhatikan. Malah gibah ya kan. Nah, itu. Malah dia malah melihat umat lain loh, gimana? Tidak ada benar dan salah. Justru ya kalau misalnya dibilang yang benar gimana? Saya akan menjawab gitu. Kalau di TPE tulisannya begini. Tapi pastor juga tidak menyalahkan yang nunduh kan, begitu. Enggak. Dan saya tidak pernah umat harusnya begini, enggak saya pernah. Tapi karena poinnya adalah ketika ditunjukkan, sembahlah Dia. Tapi sumbernya dulu. Ini tuh memang kita sedang bicara dengan Romo Allah yang punya pribadi seperti itu. Artinya mungkin di imam luar lain sana, akan beda pendapat ya. Mungkin imam lain punya pandangan. Jadi. Misalkan saya mah kiblatnya TPE, apapun yang terjadi saya ngambilnya dari sini. Ya itu adalah hal yang berbeda nih. Kebetulan kita ngobrol dengan Romo Allah yang punya pandangan seperti ini. Jadi kalau ditanya tulisan, bagaimana tulisannya, ya sudah saya mengacu pada ini saja, mengacu pada ini. Tapi pada praktek, karena saya coba melihat bahwa nilai menyembah yang Maha Kudus ternyata beragam, tiap kultur bisa mengungkapkan ekspresi penyembahannya berbeda. Asal wajar ya. Oh, oke. Jangan aneh-aneh maksudnya. Itu nyembah terus langsung maju ke belakang atau butut gini loh. Ngapain nih orang ini? Yang wajar aja di tempat duduk masing-masing. Seperti yang gitu. tadi Romo sampakan sebelum kita syuting ini ya, bahwa apa? Lu lagi syuting ini? Satu, udah dari tadi. Dari tadi. Baru tahu. Direkam tuh stylenya udah nyala. Lagi syuting. Bahwa ternyata bisa tuh ada dua sisi itu tadi ya. Syuting masuk TV. Apa ya, dua sisi apa ada nih? Ada dua sisi itu, yang tadi penyembahan dan juga apa yang personalnya itu. Ya, jadi kan liturgi kita itu ada faktor itu kudus pasti ya. Kudus, sakral, resmi. Bahwa teks ini kan resmi. Nggak bisa bikin. Tadi kan pedoman umum misalnya Romanum. Jangan sampai menjadi pedoman umum misalnya Dayakolot, Romone. Gimana Romone? Saya pikir Dayakolot punya aturan sendiri. Kudus, resmi, lalu aktif kegiatan bersama-sama, gitu kan ya. Ada faktor itu. Di satu sisi liturgi adalah perayaan bersama. Ya, artinya ini kebersamaan. Tapi juga di sisi lain liturgi juga harus sampai pada pengalaman spiritual pribadi. Nah, kita jangan sampai jatuh ke ekstrim salah satu. Kalau menekankan kebersamaan, pokoknya seragam kayak upacara bendera. Ini dikit pusat. Salah. Beda berarti salah. Iya, gitu kan. Nanti kan jadi kita liturginya malah tidak masuk ke pengalaman personal. Karena jadi rutinitas. Jatuh pada gestur. Iya. Terlalu kaku ya. Pada gestur. Kita nggak sampai pengalaman spiritual. Nggak kena nih. Tapi kalau menekankan terlalu jauh ke pengalaman personal, nanti semaunya sendiri juga. Seenaknya sendiri. Saya mah nyamannya nyembah gimana. Nanti bapak kami ada yang begini, ada yang ada yang begini gitu ya. Meskipun tadi nanti kita nyampe juga ya. Iya. Gitu. Di satu sisi bersama-sama, tapi juga jangan menghilangkan aspek personal. Di satu sisi personal, jangan menghilangkan aspek kesatuannya. Sebagai contoh gini, ya. Ketika doa syukur agung, itu kan di sini tulisannya itu berdiri. Doa syukur agung nih ya. Prefasinya berdiri. Yes. Pas masuk ke
doa suka yang mau konsekrasi itu berlutut atau berdiri. Nah, ini nih, atau nih. Bukan atau garis miring ya. Ya. Ini bukan suka-suka. Yang berlutut kan berdiri bukan. Iya. Bukan gimana mood ya. Kalau memungkinkan berlutut. Kalau tidak ada tempat berlutut, berdiri. Oh gitu. Prioritas pertama adalah berlutut. Pantasnya waktu saya duduk di tenda, duduk di kursi baso ya. Ini saya lihat umat ada yang berlutut, ada yang berdiri. Lah gue jadi bingung kan, gue duduk. Nggak. Karena kebiasaan mungkin ya, karena kebiasaan. Kalau dulu, zaman dulu kan memang boleh duduk. Duduk, iya kan. Nah, makanya sekali lagi saya mengacu dulu pada apa yang tertulis dulu ya. Berlutut, berdiri. Berarti kan kalau ada tempat Bluetooth prioritas. Iya, yang utama. Nah, kalau ada kursi baso kan nggak ada tempat Bluetooth. Kalau Bluetooth nanti apalagi mohon maaf lansia. Betul. Nanti maksain Bluetooth nggak bisa berdiri lagi, kan repot. Betul. Basonya taruh mana lagi? Basonya taruh mana? Kursinya doang. Kursinya doang. Nah, tapi gue kesal hari ini. Lagi nyimak. Udahan lah. Gua ngasih contohnya jangan kursi bakso lah. Nah, apalagi kursi somai. Aduh. Kursi somai. Sekarang kalau mau kursi ciki kan bingung gua. Citos. Nah, saya ngasih contoh gini ya. Misalnya di bagian luar tidak ada tempat Bluetooth. Betul. Ya kan, tadi kan kalau nggak ada tempat Bluetooth berdiri. Lalu sebagian besar umat karena mungkin kebiasaan zaman dulu otomatis duduk. Ya, mereka udah spontan duduk. Hui. Nah, aduh dia keluarin sendiri dong. Mau uhui. Refleks. Tepu jelang kau tuh langsung duduk. Lalu ada satu umat yang dia karena tahu yang benar berdiri nih. Berdirilah dia. Maka saya berdiri sendiri. Ya. Udah gitu duduknya paling depan. Betul. Lah kan jadi mengganggu umat yang lain ya. Satu antara mengganggu umat yang lain, atau kedua membuat umat lain merasa bersalah. Iya. Gue salah nggak nih? Tapi kan jadi bimbang. Yang banyak yang benar. Iya. Itu hukum ya. Yang lain juga duduk, gue duduk juga. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau saya sih sekali lagi ya, mungkin imam lain punya pendapat berbeda. Tapi kalau saya akan memilih, kalau memang sudah terlanjur begitu, daripada kamu mempertahankan benar sendiri menurut TPE, sementara yang lainnya duduk, kamu akan benar secara liturgis, tapi mengorbankan sisi kebersamaannya sebagai pelayan bersama. Malah jadi batu sandungan. Kenapa? Umat nanti akan memperhatikan kamu. Jadi fokusnya terpecah lagi nih. Ini orang kenapa berdiri ya? Oh, ini imamnya lagi begini. Ini kenapa begini? Lu sibuk ngeliatin orang lain ya. Oke. Iya, terus kok berdiri ya? Jangan gue yang salah ya. Lo malah mikirin ini nih. Kasus berdiri duduk aja. Padahal imam sedang konsekrasi. Udah gitu yang berdirinya segede gue lagi. Aduh. Makanya udah gitu nanti yang berdiri kan duduk semua. Salah lu. Gue dong yang benar. Bangga, sombong, dosa lagi. Maka dalam hal ini sekali lagi ya, ini pendapat pribadi. Saran saya kalau begitu, wah yang pada duduk ya udahlah daripada nanti jadi batu sandungan. Saya akan memilih saya ikut duduk. Oke. Saya ingat dari beberapa episode yang lalu memang Pastor juga selama tidak jadi batu sandungan gitu ya. Pernah keluar kalimat itu kan. Tapi memang baiknya juga diberi katekese gitu. Saya apalagi kalau TP yang terjemahan baru ini ya, saya kan katekese juga di paroki dan stasi. Nanti yang ini bagian ini begini gini gitu. Atau lebih mudah nggak sih Pastor? Ya, lebih mudah nggak diterjemahkannya? Bukan TPI yang sekarang nih. Saya nggak tahu ya, yang menerjemahkan bukan saya, jadi saya nggak tahu gampang. Bukan maksudnya kalau Anda baca Anda lebih gampang memahami, enggak. Ampun. Lebih mendekati teks aslinya aja. Atau sebenarnya bisa kita asumsikan bahwa ternyata banyak umat yang tidak tahu. Contohnya kita ambil contoh tadi, ternyata duduk nih, padahal seharusnya berlutut atau berdiri. Saat banyak umat berlutut, mungkin belum tahu bahwa ternyata secara TPE itu harusnya berdiri. Jadi ini bukan tentang, sekali lagi yang tadi Romo sudah sampaikan ya, tapi berarti mungkin ada ketidaktahuan umat tentang kebiasaan. Sudah tahu tapi mungkin juga kebiasaannya duduk kok, ya wes ikut duduk. Dan itu tidak dipersalahkan juga pada akhirnya. Karena culture di sana mungkin seperti itu. Makanya saya sih usul saya, pertama-tama apa yang tertulis di sini sejauh mungkin bisa dipraktekkan, terapkan dulu. Terapkan dulu sambil tadi jangan lupa NB-nya tadi itu. Karena kalau cuman umat pokoknya nanti pas bagian ini begini ya tadi hanya terjebak pada gestur. Atau gereja mensosialisasikan ini nggak sih? Oh iya, ini kan diterbitkan lalu KBI memberi peluang kesempatan keuskupan selama hampir setahun kalau tidak salah. Untuk mensosialisasikan ini. Itu targetnya kalau nggak salah akhir tahun lalu itu sudah serentak digunakan. Artinya gereja sebenarnya bisa ya, misalkan bisa. Bahkan mempraktikkan tiap minggu. Jadi misalkan mengingatkan bisa aja. Bisa. Dan saya pribadi
menerapkan ini bahkan di stasi. Ya. Jadi Cuman balik juga lagi banyak gimana faktor lah. romonya juga, Banyak faktor Son? juga. Romo parokinya apakah seaktif itu untuk memberikan betul, katekes? jangan gitu? lupa, saya sih jangan lupa dijelaskan maknanya. Ya, itu yang kali. penting. Iya. Nah soalnya ini banyak sekali gitu hal-hal yang tadi nih kalau misalkan udah ngomongin masalah yang lagi doa syukur agung ya, ada yang juga sambil mengangkat tangan ke atas. Saya jadinya mengambil langkah dua-duanya. Saya memandang nggak berani, nunduk juga ada pengen lihat gitu ya. Jadi saya akan begini sambil memandang. Udah paling aman, tengah-tengah. Kalau mau amanat, mata yang kanan memandang, mata kiri. Iya. Terus gue juling dong berarti atas bawah ya. Dari situ gimana mau main apalagi mau yang kira-kira Polos tengah. Udah mau gue alihin aja daripada nanti Bapak kami jatuh kepada dosa. Bapak kami tuh ada yang kan kalau imam ada nih imam tuh membuka tangan. Saat bapak kami ya. Atas petunjuk penyelamat. Imam tuh membuka tangan. Ini oh. Ya, imam tuh membuka tangan. Lalu yang tidak dijelaskan itu umat. Umat itu tidak dijelaskan. Nah, kalau imam ia merentangkan tangan. Oke. Gitu. Ada Merentangkan imam. tangan, iya. Tapi umat nggak ada di sini. Nggak ada keterangannya. Maksudnya Harus tidak dijelaskan umat bagaimana. mesti bagaimana. Oke. Nah, maka ada yang begini. Betul. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang gandengan. Ya, keluarga tuh biasa tuh. Makanya saya bilang kalau saya sih memilih gini ya. Karena tidak jelaskan. Silahkan mengungkapkan ekspresi doa Bapa kami itu. Asal selama wajar, tidak menjadi batu sandungan sekali lagi. Ya, asal wajar. Karena ketika umat begini, ini saya pribadi sekali lagi saya tidak punya argumentasi yang cukup kuat untuk membolehkan atau melarang. Tapi saya juga tidak punya argumentasi kuat untuk melarang. Gitu. Memang ada pendapat, bukan pendapat, ada aturan di pedoman liturgi lainnya mengatakan umat awam tidak boleh melakukan atau mengenakan busana dan melakukan tindakan-tindakan yang memang dikhususkan untuk klerus. Sorry, klerus. Klerus yang tetapis. Sabar Pak. Banyak bahasa yang saya baru tahu. Sabar. Oke. Ini kan prakatekumen ya. Iya. Iya. Oke. Contoh, membuat gestur berkat. Ini kan umat awam nggak boleh. Kalau bapak memberkati anak di jidat boleh. Tapi membuat gestur seperti ini tidak boleh. Itu khusus. Gitu kan? Busana kasula itu kan hanya untuk imam. Lalu memberkati yang menikah begini nggak boleh. Ya itu kan khusus imam, dah. Ya Pak, ada gestur-gestur tertentu yang itu ya. Kalau untuk aksi panggilan boleh, anak-anak kecil pakai busana uskup boleh. Oh, biasa di hari Kartini ya. Hari Kartini, minggu panggilan, hari Kartini. Kan ditanya cita-cita mau jadi pastor. Hari Kartini. Profesi jangan cuma hanya polisi. Betul. Siapa yang jadi apa yang jadi pastor. Betul. Nah, makanya ada yang berpendapat bahwa gestur begini saat bapak kami itu termasuk gestur yang hanya khusus klerus untuk imam, sehingga tidak boleh diikuti oleh umat. Mendasarkan pada tadi tidak boleh. Nah, cuman ada yang lain berpendapat bahwa ini bukan termasuk gestur yang tidak boleh diikuti umat. Karena ini bukan khas milik klerus. Kalau gini kan khas milik klerus, tidak boleh. Kalau gini mah bebas. Nah, makanya jadi ada saya sendiri sampai hari ini itu mendengar dua pendapat itu. Jadi balik lagi gimana? Mengikuti yang diimani. Maka saya menyampaikan, saya pernah menyampaikan kata saya juga dalam TPE umat, palingnya Indonesia ya, saya nggak tahu teks Latinnya. Saya tidak menemukan ada petunjuk rubrik yang mengatakan umat mesti bagaimana saat doa Bapa kami. Yang penting berdiri, menyanyikan atau mendoakan, mendaraskan. Dan secara esensi ini adalah doa. Doa Bapak kami. Artinya gestur doa itu yang umum kita lakukan kan kita mengenal. Betul. Untuk umat Kristiani itu umat Katolik gini. Saya pernah menyampaikan doa Bapak kami, maka saya sebagai imam di sini saya tidak akan melarang kalau umat Bapak kami begini gandengan, asal gandengnya kenal. Maaf Om. Ya. Siapa dek? Ini kan bisa jadi ajang curi-curi nanti. Betul. Ajang curi-curi. Apalagi nanti kalau misalkan yang jomblo lagi ngecengin kesempatan. Pas Bapak kami dia pindah tempat duduk. Padahal di belakang atau di depan. Mama. Siapa? Kenapa? Bapak kami. Latihan sebelum kita berkeluarga. Alasan lu tong. Saya lu tong. Kayak gitu kan. Yang penting wajar. Saya pernah mendengar di Amerika Latin ya. Itu ada yang Bapak kami begini ya, umatnya. Doanya sambil begini, masih umatnya. Ketika doa Bapak kami atau menyanyikan dia tangannya mengangkat begini. Iya, ada yang kalau berdoa. Biasa kalau di Protestan harismatik tuh umumnya gak berdoa. Ya bisa jadi. Bisa jadi gitu. Ini hanya gestur sebenarnya.
saya tidak tahu bagaimana aturan di sana, tapi mungkin di sana kulturnya memungkinkan untuk itu. Iya. Kayak Pastor Handi ngomong waktu kapan tuh soalnya? Handi OSC ya. Itu yang di Brasil tuh. Dia pernah di Brasil. Ya kan kalau kayak salam damai dia bisa sampai peluk-pelukan, culture balik lagi ya. Betul. Nah, kalau di sini misalnya nih di Bandung, pas Bapak kami lalu ada umat yang begini, kan akan menjadi aneh juga. Betul. Mending kalau wangi. Ya, mending kalau wangi juga mau. Betul. Kan itu menjadi batu sandungan kalau tidak wangi. Balik ke mandi tadi. Pagi-pagi, buru-buru. Makanya memang tidak ada tulisan dilarang begini, dilarang begitu, tidak ada. Tidak ada. Tapi juga tidak ditulis mesti begitu. Iya. Makanya saya sih lebih mengusulkan ya, menyarankan kepada umat yang wajar saja dan tidak jadi batu sandungan. Dan ini adalah doa ya. Bapak kami lalu dia padahal desak-desakan. Iya. Lagi tangannya. Betul gini. Bapak tangannya Pak. Bapak kami punten tangannya. Iya. Menyesuaikan juga berarti sama kondisi. Gestur doa yang wajar, yang kita kenal aja gitu. Ya, oke. Doa Bapak kami sudah. Tapi kalau doa Bapak kami ya, kalau gue nggak tahu ini awam banget gue. Pemilihan lagu dari Puji Syukur yang mana? Soalnya yang gue apa tuh yang Bapa kami di dalam surga. Filipina. Wah, itu udah gue paling hafal itu soalnya. Dan itu asik tuh. Saya pernah. Aduh, asik tuh. Saya pernah nyanyiin itu di misa pakai band. Wah, serius? Pernah dulu. Okay. Karena nyanyian itu kan prinsipnya ada nyanyian yang pengiring, ritus, pembuka, kan ritusnya peralakan, diiringi, komuni, persembahan, penutup, itu kan mengiringi. Maka ada lagu. Tapi juga ada jenis lagu yang itu menyanyikan teks. Yes, doa itu tadi. Jadi teksnya itu sudah baku, tapi dinyanyikan. Nah, maka kalau nyanyiannya tidak sesuai dengan teksnya, nah itu yang tidak bisa digunakan kan? Oh iya. Nah itu pemilihannya gimana Romonya ya? Soalnya kadang saya menemukan gimana kurnya? Ya karena kan di Indonesia itu kan TPE itu kan berkembang ya. Dulu ada TPE tahun 70 sekian, lalu ada. Ini yang terbaru 2020. Jadi sebenarnya lebih ke dulu TPE tahun waktu saya masih kecil itu doa syukur agung diucapkan gantian imam dengan umat. Oh, di Indonesia. Protestan. Iya, berbalas-balasan. Iya, ayatnya. Meskipun bukan pantun ya. Ya bukan. Nanti cakep. Tuhan bersamamu. Cakep. Kalau ngambil dari Wahyu, kita akan binasa. Cakep. Lain pantun. Balik umat. Ngaco. Oh berkembang berarti rohmu. Cakep. Ya lu kan doa syukur agung diucapkan bergantian. Nah itu ada masanya karena memang penerjemahan ke teks Indonesia belum sempurna. Ini makin disempurnakan lagi. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan zaman dulu, lalu belum diubah ke bawah. Itu kayak ada masanya juga. Misalnya kayak nyanyian Bapak kami Filipin dipakai. Iya. Ada yang enggak? Sekarang udah jarang. Enggak, bukan jarang memang udah enggak dipakai lagi. Oh udah enggak dipakai? Ya kata itu karena salah satu alasannya teksnya beda. Oh. Tidak. Padahal saya yang paling hafal itu. Gak apa-apa, masih bisa belajar lagi. Iya. Son nggak apa-apa karena belum resmi. Iya. Bahkan sekarang di gereja Protestan mulai ada beberapa rangkaian liturgi yang mengadopsi dari Katolik. Di GKI Mazmurnya dinyanyikan sekarang. Oh, syukur kepada Allah. Iya, cakep. Bener loh, berapa tahun terakhir gua gereja di GKI ya, Mazmurnya itu dinyanyikan. Dan udah aja suruh gabung biar sekalian. Suruh gabung. Biar sekalian gitu. Artinya itu dia, gereja itu dinamis, mengikuti zaman, mengikuti perkembangan dan melihat kebutuhan umat ya. Yang penting itu ya, jangan kehilangan makna inti dari perayaan bahwa kita setiap kali merayakan Ekaristi itu kita menghadirkan kembali kurban Kristus, kurban keselamatan, itu yang paling penting. Oke. Tadi kita sampai mana berarti? Bapak kami. Lalu komuni nih, Pastor. Nah, homili dulu dong. Homili udah lewat. Udah berapa lama sih terakhir misa? Enggak, maksudnya apakah ada gestur yang harus kita perhatikan? Homili ya duduk mendengarkan. Paling gesturnya itu apa namanya? Begini. Mungkin nyatet homili. Sama positif. Nyatet homili. Nih, kalau tadi habis apa namanya doa syukur agung Bapak kami, lalu kita masuk ke komuni. Komuni kan nunggu nih, lalu kita begitu barisan sudah bagian kita keluar dari tempat duduk. Kenapa sih harus gini, Pastor? Ini kan simbol apa namanya? Pertanyaan. Doa, simbol apa? Ada di TPE. Ini. Oh tidak. Oh tidak. Yang disebutkan ya berarak saja. Tapi kan bahwa gestur tangan begini itu kan
simbol lazim untuk doa, lalu persiapan menuju diberkati. Jadi di TPS sih nggak ada sebenarnya, umat harus begitu nggak ada ya. Nggak ada, tapi ya wajar itu. Coba aja sebut ya. Bilang aja nggak apa. Biar kamu yakin aja. Oke. Berarak ya. Lihat tuh, umat berarak menuju tempat penerimaan komuni. Tidak disebut tangannya mesti Harus begini. bagaimana? Tapi kan itu sudah lazim. Apakah semua gestur detail harus dituliskan di sini? Tidak. Kan tidak. Oke. Mungkin juga tujuannya ini adalah biar tangannya tidak ngopepang sama tas yang ditinggal sama umat. Ini di bagian homili pun TP umat tidak ada tulisan umat tidak boleh tidur. Tidak ada. Berarti boleh aja. Tidak ada. Asal homilinya masuk gitu kan. Apakah semua harus ditulis di sini? Nah, tertarik nggak? Gini, tidur nggak diatur mau, tapi nundutan boleh dong. Kalau nundutan mah jangankan umat, prodiakonnya juga kadang nundutan. Yang itu begini loh. Sebelum menerima tubuh dan darah Kristus dari penerimaan komuni, umat mengungkapkan sikap hormat. Apakah lalu tubuh maju jalan sambil begini ya? kan tidak. Iya, Hormat di sini kan bukan seperti hormat bendera Atau hormat zaman dinasti. Mohon petunjuk. Mohon petunjuk. Yang dikasih angpau kalau begini Pak. Tapi itu Mo, saya melihat satu gestur yang memang jadinya ada kebiasaan baru karena pandemi nih ya. Apa tuh? Sebelum komuni pakai hand sanitizer dulu. Ya itu faktor kesehatan Pribadi lah ya. kan? Faktor Pribadi, kesehatan. ya oke. Nah, soal tangan. Ada kan yang kita lumrah begini ya, tangan kiri di atas, betul. ambil pakai tangan kanan. Ya. Tapi sejauh saya tahu di Cigugur itu enggak, tangan kanannya di atas. Ini mohon koreksi, terutama nomor-nomor dari Cigugur, bisa saya salah. Mereka tetap tangan kanan di atas karena menganggap tangan kanan ini yang terbaik. pantas. Oke. Nah, tapi lalu gimana makannya? Enggak begini. Enggak langsung. Enggak, tetap gini dulu terus Pindahin. Kalau nggak jatuhin ke yang kiri Iya, ambil. jangan kiri gitu. terus diambil. Tetap Karena mungkin menerima ini kanan. budaya Jawa. Kalau saya juga dapatnya itu dari Menerima budaya dengan tangan Jawa. pantas. Menerima dengan tangan kanan dulu. Betul. Oke. Gitu. Oke. Cuman kan kalau udah diterima tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu San. Beda Nggak. konteksnya. Beda. Memang beda sengaja. Pastor serius banget. Ngopi lah. Udah serius teuing Pastor Aloy euy. Aduh. Jangan nggak serius ya. Maksud saya kalau kayak terima gaji pakai tweet kanan ya. Tangan kiri jangan tahu dong. Tangan kanan suami, tangan kiri istri. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu menerima begini ya. Saya pernah beberapa kali saya mau bagiin, diambil hostinya dari tangan saya. Dicomot. Iya. Mau masih ingat wajahnya nggak? Saya bilang, saya tarik lagi loh. Gimana menerima komuni yang pantas? Boleh gini. Maaf, secara usia harusnya dia anak kecil sih Oh, memang. anak kecil. Cuman itu loh, saya agak kaget. Dia mengambil hostnya. Soalnya kalau udah komuni gini. Kalau di Katolik kan ada apa namanya persiapan penerimaan komuni pertama. Biasanya di situ udah diajarin. Makanya Saya nggak aneh. menduga mungkin karena pandemi lalu kan sempat anak-anak di bawah 12 tahun nggak boleh misa. Oke. Langsung. Mungkin saya duga jadi itu. ada misgeneration. Iya. Jadi kagok lagi pas misa gimana? Ada yang tubuh Kristus, terima kasih. Hah? Iya, ada. Saya mau jawab sama-sama ikut salah. You're welcome. Tubuh Kristus terima kasih. Lalu gimana? Tahan dulu hostinya mau kalau yang langsung disuapin ke ini gimana? Kalau yang ini ibu-ibu soalnya. Enggak, setidaknya dia sopan. Dikasihkan bilang terima kasih. Dia udah amin duluan dalam hati. Enggak, yang parah kalau memberi bukan disuapin lo deh. Kalau sebelum pandemi praktik itu dibenarkan. Oh iya. Ya, menerima langsung. Oh iya dulu ya, betul. masih ya. Jadi Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Dia bungkuk kan gak jauh ya. Bluetooth, kemudian ya gini. Jadi imam langsung memasukkan ke mulutnya. Kenapa itu tujuannya ya, Mo? Itu cara penyambutan yang bisa dibilang lebih dalam lagi karena dia merasa tubuhnya pun tidak pantas menyambut tubuh suci. Iya. Bagaimana dia mengamini? Bahkan tangan dia pun tidak pantas untuk menyambut. Tapi ada beberapa memang sambil gendong anaknya lagi tidur Mo. Jadi disuapin sama prodiakon atau sama romonya. Ada. Iya. Oh kalau ini enggak. Kalau lagi tidur mah enggak lah, kecuali lagi sakit ya. Iya. Kecuali kalau tidur tapi dibekatin ada. Enggak, anaknya tidur digendong dia tangannya sibuk pegangin. Kalau saya gini milihnya, kalau ada orang tua bawa anak kecil, biasanya saya memilih membekati anaknya dulu. Oh, oke. Biar nggak kagok sih sebetulnya. Itu mah bebas-bebas saja. Cuman agak kagok ketika anaknya tidur lalu mukanya ke belakang.
Jadi di depan saya tuh dia kayak balet muter-muter. Saya kan nak. Mama. Iya. Dia muter badan. Itu baik lagi. Saya mau gini lo tadinya mau bilang gini. Iya juga, ya benar juga. Oke. Untuk yang belum komuni berarti ini pun yang dewasa ya. Nah, kalau saya boleh nggak sih? Ya gitu. Boleh. Kalau saya boleh. Untuk ya saat memang komuni. baiknya begitu. Pas komuni maju begini. Walaupun belum Katolik. Belum Katolik. Oh iya. Itu kan yang begini kan yang tidak yang belum menerima komuni pertama. Oh, artinya non Katolik pun misalkan saya boleh. itu boleh ya. Oke. Mau maju nanti. Termasuk para katokumen yang belum dibaptis kan juga sama. Ya. Oh, iya. Berarti nanti ntar kalau lu maju ingat begitu gini amin ya, jangan terima kasih. Ini kanan kiri nggak ada beda dong. Nggak ada. Asal jangan begini, Pak. Ayo Romo. Soal komun ini saya membeli catatan juga, terutama ketika safari lingkungan, apakah kasih di lingkungan itu untuk yang menikah tidak sah. Gimana? Yang pernikahannya tidak sah secara Katolik. Itu kan sebetulnya kan terkena halangan komuni. Maka saya sangat mendorong lingkungan untuk kalau memang ada segera menghubungi kami supaya dibantu untuk pengesahan perkawinan, supaya diperkenankan lagi menyambut komuni. Oh. Walaupun cuma satu doang, bukan sepasang maksudnya. Ya kan? Ya misalnya yang terhalang itu berarti yang Katoliknya. Yang wanitanya terhalang nih gitu. Oh, ini lebih ke administratif juga ya, Moy? Ibu administratif itu kan berarti awalnya maksudnya kan supaya yang mendata itu kan dari lingkungan nih. Kalau paroki tidak tahu, bukan sekedar administratif tapi sahnya perkawinan dia kan kalau tidak sah secara Katolik berarti kan hidup dalam ikatan tidak sah, kumpul kebo gitu. Oh, Buffalo Gathering. Komuni itu. Buffalo Gathering. Tapi gini ya, misalnya kami diajarkan gini, kalau umat sudah ke depan dan meminta secara pantas itu diberikan. Karena tidak mungkin dicek satu-satu juga. Nah, yang agak beberapa kali saya temui adalah mencurigakan. Misalnya nyambut nggak dimakan. Dibawa ada. Saya datengin itu. Saya kejar. Oke. Saya tanya, misalnya Pak atau itu, maaf sudah komuni belum? Ada yang bilang, oh ya sudah kalau belum maaf. Nggak boleh. Saya ambil lagi hostinya. Ya, dan itu kalau kayak begitu, apakah hostinya dikasihkan ke umat lain atau harus dimakan? campur lagi aja. Campur lagi nggak apa-apa. Tapi katanya ada yang bilang katanya harus dimakan romonya kalau jatuh nih hosti. Enggak atau juga. Enggak Ya juga. dimakan umatnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Soalnya kalau dimakan umatnya bekas jatuh kan kebayang juga. Terus romonya gitu yang makan. Katanya nih hosti kalau jatuh harus dimakan sama bisa dimakan romonya. Kalau misalnya umatnya yang menjatuhkan ya Kasih lagi sama umatnya juga ngambil, dia makan sendiri. Oke. Kalau sampai gak ada yang mau bis dinar gue jajalin. Atau gini, jatuh kan masukin lagi kocok. Ayo yang mana ayo. Gak ada yang tahu. Rusian roulette. Oke, komuni. Itu rangkaian komuni. Pernah juga saya kejar, Pak mohon maaf sudah komuni? Sudah Romo. Loh kenapa gak dimakan? Oh iya lupa. Oh ternyata dia lupa. Pikun, memang pikun. Pikun. Padahal sudah diterima. Sudah terima. Tapi dia duduk sudah, lupa Pak, dimakan saja Pak. Oh oke. Nah beberapa praktek yang dulu pernah dia merasa saya nggak nyaman Romo kalau menyambut komuni sambil berdiri. Maka saya bawa ke tempat duduk. Baru pas duduk baru dia makan. Maka saya jelaskan nggak apa-apa langsung saja. Justru kalau Anda bawa tempat duduk aneh, itu mencurigakan. Betul. Oh oke. Dibawa gitu kan ya. Atau dipotek, dibagiin ke anaknya. Wah, suka ada itu. Suka ada tuh. Itu keliru itu. Anaknya daripada nangis. Salah, ya. Ada yang udah nyampe mulut ya, udah sedikit ya bukan sedikit udah basah semua. Dipisahin pakai gigi terus kasihin sama anaknya. Itu ada TikTok tuh salah. Itu tidak diperkenankan. Itu menyalahi aturan kalau semua ya. Enggak boleh, itu enggak boleh. Beres komuni apa bisa nih? masuk sakrilegi loh itu ya. Apa? Sakrilegi, dosa terhadap kekudusan. Oh. Kan itu kan sakrament kudus. Betul. Dengan sengaja dia memberikan kepada yang belum layak. Belum berhak. Setelah menerima komuni ada yang doa dulu juga. Doa pribadi. Itu doa pribadi. Disarankan atau diharuskan? Tidak harus. Oh tidak harus. Tapi kan ya sepantasnya habis menerima ya ungkapan syukur. Sudah menerima anugerah ini. Oke. Pribadi. Setelah itu apa Don? Biasanya ada kolektor kedua. Gini aja, kolektor bahasan sendiri ya. Tapi benar kan? Kalau kolektor kedua habis komuni kan biasanya kan. Tapi kalau di Bandung sekarang kolektor kedua kan harus izin uskup dulu. Betul. Itu nantilah bahasan. Nanti itu bahasan sendiri ya kolektor ya. Doa sudah komuni. Pengumuman kalau ada. Ya sudah berkat pengutusan selesai. Doa penutup kan?
Doa sudah komuni disebutnya doa setelah komuni, and then pengumuman, berkat dan putusan. Kalau ada nih yang buru-buru, aduh harus pergi nih, ya udah pulang duluan, nggak kena berkat mau. Itu sah nggak itu? Sah nggak itu? Seburu-buru urusan apa yang lebih penting dari Ekaristi? Doraemon seri terakhir. Doraemonnya juga lagi misa. Contoh nih. Contoh memang harus urgent. Nah nih, pergi. Waktu awal dan akhir. Mana batasnya terlambat? Ya. Saya sebutnya lagu pembuka. Ah iya, ini juga seru nih, Son. Gue dulu pernah waktu kecil nih ya. Aduh, telat nih ke gereja. Belum haleluya aman. Belum bait pengantar Injil aman. Masuk. Bukan hitungan terima waktu komuni. ya. Telatnya bukan hitungan waktu, tapi rangkaian ritusnya. Batasnya lagu pembuka. Maka jadi pastor nggak akan terlambat. Ya, memang kan yang mimpi. Iya. Cuman ya pastornya jangan jadi kayak saya juga telat. Tapi di TPA ada batas terlambat itu nggak ada. Ya kan namanya perayaan dimulai ketika perayaan masuk. Tapi umat berdebat nih, mau biasanya nggak apa-apa baru bacaan pertama. Itu kan klaim pribadi. Iya. Atau disarankan kalau datang mending pulang lagi, telat nih, mending pulang lagi atau ini kan kepantasan ya. Contoh, maka saya nggak pernah lalu membuat aturan publik yang telat ini nggak. Misalnya terjadi ada umat yang mohon maaf ya, ini fiktif lah sebetulnya. Dia ke gereja itu nggak bisa tiap minggu. Karena faktor ekonomi, karena ada anak kecil mesti giliran dengan orang suaminya atau istrinya. Dia naik angkot. Suatu ketika dia sudah siap-siap berangkat awal, angkotnya mogok lah, bannya kempes lah, sehingga terlambat. Lalu imam mengumumkan, kalau misal jangan terlambat ya. Saya membayangkan kalau saya jadi umat itu, gimana rasa saya? Sebenarnya tidak ada feedback. Nggak bisa tuh. Mau punten, saya terlambat karena enggak. Iya, betul. Nggak ada unsur membela diri ya di sana ya. Sementara saya akan merasa umat tahu saya datangnya terlambat tanpa tahu penyebabnya apa. Nah itu bisa menjadi ini tersendiri ya, pergolakan batin tersendiri. Makanya saya tidak pernah lalu membuat penghakiman gitu. Karena kepantasan itu kan tidak cuma diukur dari keterlambatan pakaian, batin juga. Anda datang tepat waktu. Tapi selama misa mikirin Doraemon, mikirin Nobita, Shizuka. Terus kalau mikirin pasturnya kapan beres khotbahnya gitu kadangnya. Makanya tadi saya bilang kembali kepantasan itu memang ukurannya sulit. Termasuk pulang sebelum berkat. Pulang berkat itu keterlaluan. Tapi gini, keterlaluan. Tapi gue mau protes. Kan belum selesai. Saya mau protes. Soalnya gini, ada ya misa yang memang setelah beres pengumuman itu langsung disambung dengan acara lain. Misalnya? Tarian di anak-anak gereja atau apa segala macam, mungkin dalam rangka perayaan Natal atau apa segala macam, tapi belum berkat. Jadi berkatnya ditahan biar umatnya nggak pulang. Lo ngerti nggak? Iya. Ada yang begitu tuh. Itu mah kebijakan masing-masing ya. Nah itu, sedangkan jam berikutnya sudah ditunggu nih dengan. Berarti kan itu secara tidak langsung memaksa umat untuk tidak menerima berkat dong. Kalau memang dia mau pergi duluan. Kalau udah ditungguin klien gimana? Nah ini nih mau. Lah ya janjian sama kliennya diatur waktunya. Lah nggak bisa, orang tahunya kan beres misa kan sejam setengah lah, let's say. Atau mungkin acara lain di luar rangkaian misa boleh gitu sebelum berkat. Sebelum berkat itu masih rangkaian misa kan? Dan itu sebenarnya liturginya tidak boleh kalau acara khusus lain. Itu kan masih dimungkinkan, misalnya kayak tabisan. Ya. Tabisan masih sebelum berkat ada sambutan inilah. Lalu mungkin ada persembahan dari imam baru nyanyi lah. Benar. Nah, tarian anak ini yang tadi kita penasaran. Ya itu kan lebih ke contoh Natal anak lah. Lebih ke pastoral ya. Bahwa itu misa ada intensi khusus. Lalu ada tambahan khusus kayak tarian, mungkin itu kan tambahan khusus. Tidak bisa dilakukan setiap misa harus begitu. Setengah jam sendiri nih umat ketahan nih. Kalau itu mah silahkan bicarakan dengan paroki masing-masing. Nah iya, makanya gagal nih digiring ke pinggir jurangnya gagal. Ya kan itu pasti kan kebijakan pastor setempat ya. Iya beda-beda. Soalnya ya maksudnya kan nggak semua umat juga punya waktu yang luang. Silahkan dibicarakan ke pastor paroki masing-masing. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya salah satu mengikuti rangkaian misa ya awal dan akhir ujungnya ya kita salah satunya menunggu berkat ya. Kita pengen didoakan oleh pastor. Lalu berkat ketika pastor mengangkat tangan, kita tangannya gimana, Mo? Ada keharusan? Nggak ada. Di TPA juga nggak ada. Buka tangannya biar berkat Tuhannya turun ke tangan. Diterima, ditampi. Berkat Tuhan itu bisa tembus. Makanya badan gini juga tembus. Itu yang diatur tuh hanya imamnya. Imam membuka menghadap umat lalu mentangan tangan. Ada umat mah nggak diatur. Termasuk membukukan badan ya pas terakhir. Kalau itu ya saya sih menganjurkan sikap yang tepat umat
menundukkan kepala. Ikut berkat. sama romonya pada berkat. Ya ketika imam begini, umat menundukkan kepala. Simbol menerima berkat. Disarankan seperti itu. Tapi kalau buka biar berkatnya nyampe, ya elah. Berkat tuh bisa tembus. Konsekrasi si boleh ditutup aja bisa tembus kok. Tetap Iya benar juga ya. Nah, terus kalau misalkan ini mau tadi kelewat satu nih, karena ini menjelang penutup dan waktu itu juga di akhir juga di awal juga memang ada. Ketika Romo datang dan Romo mau pulang, membungkuk ke tabernakel kan. Ada yang juga jengke berlutut gitu. Umat apakah perlu ikut? Kalau akhir ya. Kalau awal enggak? Sebagai awam nih, yang bungkuk itu merespon pastor atau ke tabernakel? Makna bungkuknya itu? Tabernakel. Pertama-tama altar. Tabernakel. Pertama-tama tuh menghormati altar. Oke. Bungkuk yang awal nih. Imam bersama petugas pas akhir ya, bersama umat itu menghormati altar. Oke. Kalau ada tabernakel, itu berlutut, dianjurkannya begitu. Gitu Nat. Ya, tapi kalau pembuka enggak? Karena pembuka kan diandaikan umat begitu masuk gereja kan dia sudah berlutut. Iya. Sudah tidak. Jadi pas membuka umat nggak perlu ikut. Ya kan ada aja yang latah mau pastor ya. Ya sudah tahu juga kan. Kan imam menghadap altar ya. Nggak pakai spion juga kan. Ngomong terakhir nih, pas rombongan pastor meninggalkan ini, ada doa pribadi lagi nih biasanya. Itu harus nunggu keluar dulu atau sambil jalan duduk doa gitu? Ya baik, cuman selesai Senyaman lagu. Ya? Selesai lagu. Selesai lagu. Baiknya. Ya, sampai nanti umat ini udah masuk, lagu belum selesai. Nunggu. Satu persatu umat duduk, sepi nyanyi. Karena itu ya, nunggu momennya gitu kan. Pastornya udah keluar, berarti gue udah boleh doa. Padahal lagu belum. Lu gimana gitu? Biasa pastor keluar sudah tidak terlihat oleh gua. Tapi duduk berdoa. Ya udahlah. Sama bukan hal yang gitu-gitu dipermasalahkan. Pastor nggak perlu ditungguin kan? Ketika pastor lagi masih ada. Baiknya ditunggu sampai keluar. Ditunggu. Karena pastor itu kan akan menunggu pelayan yang lain nih seperti putra altar. Baik, nunggu sampai keluar rombongan ya. Apa ruang utama? Ruang utama. Baiknya seperti itu. Setelah itu udah salam-salaman terakhir nih. Ya, betul. Aduh, tinggal salam damai. Emang ada. Salam damai di luar. Sebelum tadi. Sebelum komuni. Enggak, kalau di luar ini kalau udah ketemu tetangga kan. Sama siapa? Padahal udah sekeluarga udah jelas basa-basi. Sama siapa? Oh iya. Berdua aja nih. Iya. Kapan punya anak? Ya, ke sana lagi. Mulai rusak lagi tuh. Baru juga beres misa. Iya. Tapi misa naik apa? Bisa dong ikut pulang. Aduh. Ikut pulang. Nah itulah. Setelah beres itu jangan lupa untuk kembali ke mobil atau kendaraan Anda masing-masing dan membayar parkir. Minimal Rp2.000. Ada kok tiketnya. Di bawah batu 2.000 itu. Iya. Mau ngasih lebih boleh. Dan jangan lupa di depan juga suka ada umat yang ada bazar makanan ya. Betul. Apa kantin. Karena UMKM itu tuh. Itu WK yang bikin. Betul. Ibu-ibu. Kalau WK-nya satu WK, kalau WK-nya banyak. WK. Lu boleh ngegaring, masa kita nggak boleh? Gara-gara kursi baso. Aduh. Ini semoga bisa memberikan pemahaman buat umat bahwa ya itu dia, yang penting itu adalah pertama hati, kemudian hal yang wajar kalau kita ingin melakukan gestur-gestur tertentu bisa diterima oleh bersama-sama. Ya, gitu, setiap gestur itu ada maknanya. Ya kan, jangan semaunya sendiri. Juga ada faktor kesatuan, tapi juga harus masuk ke pengalaman personal dan tidak jadi batu sandungan. Silakan didapatkan di ini di mana mau bisa untuk soft copy-nya bisa di. Nggak ada soft Saya copy. nggak tahu kalau soft copy. Kan PDF-nya ada tadi. Nggak tahu, di internet enggak deh? Nggak tahu, kayaknya nggak ada. Kayaknya kalau mau dicari mah mungkin ada Mungkin aja ya. Cuman kalau fisiknya ini bisa dicari di buku toko buku rohani terdekat di paroki masing-masing gitu ya. Di toko buku paroki juga suka ada tuh kan. Iya, makanya kan gua barusan ngomong. Toko buku kan bisa kalam hidup. Enggak, toko buku paroki, toko buku rohani. Bantu sendiri. Oh, ya kan. Kalau yang itu boleh nggak mau di awam punya? Boleh aja. Boleh aja. Tapi buat apa? Kecuali kalau anaknya mau jadi pastor dibekalin boleh. Gimana Not? Mau main misa-misaan? 7 tahun juga belum, Pak. Kirain. Ya nggak apa-apa lah, nanti kan gampang. Ada orang dalam. Oke, semoga bisa membuka wawasan kita bersama, dan yang penting adalah jangan menghakimi sesama umat lain. Karena ya itu dia, kita tidak tahu apa yang baru saja dia alami, seperti tadi terlambat atau mungkin gestur yang dia lakukan seperti apa. Mungkin dia datang sebelumnya dari paroki mana, punya culture apa. Bahkan dari gereja lain dia datang ke gereja Katolik gitu kan. Kita nggak pernah tahu
apa yang dialami Betul. oleh umat tersebut, tapi Ya. yang pastinya memang silahkan kalau misalkan mau mengekspresikan dan juga mengalami yang dengan cara pribadi Anda, silakan, tapi jangan yang aneh-aneh, Iya. yang melawan norma yang ada lah gitu ya. Lebih afdol lagi untuk mendalam tentang liturgi, hubungi Pastor Halimanto OSC dan Pastor Listan OSC. Bisa. Bisa deh. Gak mau disalahin. Iya benar. Terima kasih Romo Aloy Terima sudah hadir kasih. di episode hari ini ya, menyenangkan sekali. Kalau ada pertanyaan dan juga komentar ataupun juga ada request juga mau bahas apa lagi nih ke depannya ya, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen juga share ya. Sampai ketemu di Rumah Noni berikutnya. Bye bye.